Berikutnya teman-teman adalah pembahasan tentang respirasi seluler. Jadi setelah kita sampaikan di bagian awal dari pengantar ya, ada 4 bentuk metabolisme penting yang akan kita pelajari. 2 di antaranya masuk kelompok anabolisme yakni fotosintesis dan kemosintesis. Sementara 2 berikutnya yakni respirasi seluler dan fermentasi itu masuk kelompok katabolisme. Maka dari 4 itu kita mulai dengan bentuk katabolisme yang pertama yakni respirasi seluler. Maka respirasi seluler sebagai suatu proses ya, dia nanti kita akan lihat melibatkan beberapa tahap. Secara umum respirasi seluler itu butuh substrat berupa glukosa. Jadi teman-teman butuh makan dulu ya. Di C6H12O6. Glukosa teman-teman masukkan melalui saluran pencernaan. Kemudian dari saluran pencernaan ke darah. Termasuk juga kita mengambil oksigen melalui saluran pernafasan. Kemudian dia juga ke darah. Keduanya, glukosa dan oksigen kemudian dihantarkan oleh darah menuju ke seluruh sel tubuh. Apa yang terjadi di dalam seluruh sel tubuh, keduanya kemudian digunakan untuk proses respirasi seluler ini. Yakni nanti akan menghasilkan CO2 dan air ya, sebagai sampah atau sisa metabolisme, karena tujuan dari respirasi seluler ini menghasilkan energi siap pakai dalam bentuk ATP. Nah, jadi kalau lengkap koefisiennya kita ini komplitkan. Butuh setiap satu glukosa ya fungsinya itu kalau detail sebagai donor elektron. Kemudian oksigen sebagai akseptor elektron terakhir ini butuh 6 ya. Untuk setiap satu glukosa nanti akan menghasilkan 6 CO2 plus 6 air, dan detail akan menghasilkan 36 ATP untuk kelompok eukariot termasuk manusia, dan kalau full untuk prokariot itu kurang lebih ada 38 ATP. Nah, bagaimana proses ini menghasilkan sejumlah 38 ATP? Maka detailnya ada 4 tahapan yang perlu teman-teman kuasai ya. Yang terlibat dimulai dengan istilah glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai atau sistem transfer elektron. Atau nanti kita detail nama ininya disebut dengan istilah nama lainnya, atau kalau yang lebih ini ya, lebih tepat ya, disebut dengan istilah fosforilasi oksidatif. Nah, ini tahapan terakhir. Maka kita segera memulai ya pembahasannya dengan menguraikan lebih detail tentang tahap glikolisis. Pertama, glikolisis sesuai namanya lisis gliko. Gliko itu dimaksudkan kepada glukosa ya. Maka glikolisis adalah proses oksidasi atau pemecahan glukosa, proses pemecahan istilahnya kalau detail di oksidasi ya, glukosa. Nanti secara umum hasil akhirnya berupa asam pirufat, menghasilkan produk akhir berupa apa? Asam pirufat. Maka nanti teman-teman untuk setiap tahapan dari glikolisis sampai dengan fosforilasi oksidatif, 4 tahap itu, kuasai 3 istilah. Pertama, apa substrat atau inputnya?
kemudian dia terjadi di bagian mana dari sel, dan kemudian apa produk atau apa outputnya. Maka untuk glikolisis jelas sesuai namanya, maka input atau substrat utamanya adalah suatu molekul glukosa. Maka glukosa ini masuk ke dalam bagian sitoplasma, dan di dalam sitoplasma itu ada 9 atau 10 enzim yang terlibat dalam oksidasi atau pemecahan glukosa ini, yang nanti akan menghasilkan kurang lebih 3 atau 4 macam output. Kalau detail tuh ada 4. Apa aja 4 itu atau 3 itu? Di antaranya nanti kita lihat rinciannya, teman-teman ya. Ini memang harus dihafalkan. Di antaranya ada 2 asam pirufat. Ya. Kemudian di sana juga dihasilkan 2 NADH. Ya, apa itu nanti kita rinci. Kemudian yang ketiga dihasilkan ATP sebanyak 2, dan yang terakhir di tahap ini teman-teman ada dihasilkan sebanyak 2 molekul air. Maka outputnya ada 4 macam ya. Nah, glikolisis sendiri ya, kalau detail itu ada 9 atau 10 langkah. Nah, di sini kita hanya belajar, kita bagi aja dengan ini ya, untuk memudahkan menjadi 2 tahap besar. Jadi 10 tahap itu kita bagi jadi 2 tahap gede. Tahap pertama kita sebut dengan istilah tahap investasi. Ya, tahap nanam modal. Apa maksudnya? Coba kita pelajarin. Dimulai dengan apa? Suatu molekul glukosa ya, oleh 3 atau 4 rangkaian enzim itu dikonversi menjadi senyawa namanya gliseraldehid 3-fosfat. Nah, kalau glukosa itu adalah senyawa berkarbon 6, teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Setiap buletan itu menunjukkan karbonnya. Dari karbon pertama sampai karbon ke-6. Nah, ada berapa? Ada 6 karbon nih, ya. Sementara setelah itu glukosa dirubah, kalau detail itu jadi glukosa 6-fosfat, fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1,6 bifosfat, dan akhirnya fruktosa 1,6 bifosfat itu senyawa berkarbon 6 ya. Itu dipecah 2 menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, ini sesuai namanya, gliseraldehid 3-fosfat disingkat dengan istilah G3P. Ini adalah molekul berkarbon 3 yang mana dia mengandung fosfat di karbon ketiganya. Jadi ada fosfat di karbon ketiga. Nah, kok bisa ya? Dari mana fosfatnya? Awalnya kan glukos tuh nggak ada fosfatnya. Ya, karena di tahap ini teman-teman ya, kalau dirinci itu butuh molekul ATP. Jadi di tahap ini ada ATP dibutuhin ya. Yang mana ATP itu dipakai dengan cara fosfatnya diambil dan ditanamkan ke glukos gitu. Sehingga ATP berubah jadi adenosin difosfat. 3 fosfat berubah jadi 2 fosfat. Fosfatnya ditanamkan ke glukosnya gitu. Ya, ujung-ujungnya nanti kalau detail tuh jadi fruktosa 1,6 bifosfat gitu. Maka nanti ditambahin fosfat di karbon pertama dan ke-6, teman-teman. Ya. Sehingga kalau ini di tahapannya itu detail, itu butuh 2 fosfat. Butuh 2 fosfat. Nanti satu di karbon pertama, satu di karbon ke-6 ditambahinnya. Nah, ujung-ujungnya ya akhirnya molekul yang dihasilkan yang masing-masing mengandung gus fosfat di karbon pertama dan ke-6 itu dipotong jadi 2, dan sekarang posisi fosfatnya semua di angka ketiga gitu ya. Maka disebutlah molekul produknya gliseraldehid 3-fosfat gitu. Maka reaksi ini kalau teman pelajari di bagian awal, di bagian pengantar, ini termasuk reaksi endergonik ya. Tahap ini, tahap investasi ini ya. Ini masuk pembahasan reaksi
endergonik, reaksi yang memasukkan atau membutuhkan energi. Gitu. Tahap investasi. Sesuai namanya kita butuh modal. Modalnya 2 ATP ini. Nah, kemudian ya, gliseraldehyt 3 fosfat pada akhirnya ya, ini mengalami oksidasi dan fosforilasi ya di tahap rinciannya. Kurang lebih ada 3 atau 4 langkah juga di sana. Yang mana gliseraldehyt 3 fosfat berubah jadi pada akhirnya jadi asam pirufat. Oh, tadi ada fosfatnya. Sekarang fosfatnya hilang gitu. Oh, karena fosfat itu yang telah dipakai tadi ya, diberikan ke molekul ADP lagi, sehingga ADP menghasilkan ATP, adenosin trifosfat. Cuman bedanya di sini ya, ada 4 ADP yang dihasilkan gitu. Sehingga tahap kedua ini ada 4 ATP maksud saya, ada 4 ADP yang digunakan dan 4 ATP yang dihasilkan. Nah, tahap ini dari gliseraldehyt 3 fosfat jadi asam pirufat, ini bisa kita sebut dengan istilah tahap pemanenan. Jadi setelah kita nanam modal ya, kita panen hasil berapa? Tadi modalnya 2, hasilnya 4 gitu. Maka diselisihkan ATP yang dihasilkan di tahap glikolisis itu 4 kurang 2 jadinya 2 ATP. 2 molekul ATP dihasilkan. Selain itu dihasilkan juga output ya. Outputnya ada ATP, kemudian asam pirufat. Kalau detail kan ada 2 ya. Ada 2 asam pirufat untuk setiap satu glukosa. Di tahap ini juga detail teman itu dihasilkan molekul berupa apa? NADH. Jadi di tahap ini ya gliseraldehyt 3 fosfat nanti ini mengalami namanya oksidasi ya. Jadi dia melepaskan elektron. Nah, elektronnya kemudian diberikan kepada NAD+. Sehingga NAD+, karena dia mendapatkan elektron, dia istilahnya tereduksi sehingga menghasilkan produk berupa NADH. Nah, maka rincinya ada berapa? Ada 2 molekul NADH yang dihasilkan. Dan di tempat yang sama jika detail ya, ada tahapan detailnya di mana di tahap ini dihasilkan 2 molekul air, ada 2 air lepas gitu. Maka outputnya ada 4 macam ya. 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 ATP diselisihkan ya. Kemudian 2 NADH dan juga 2 H2O atau air. Nah, inilah ringkasan dari tahap glikolisis.